CSA Pak, CSA dari batch 50 angkatan 50 sama dual Pak yang ikut kelas dual CSA dan CIB untuk batch pertama Pak. Jadi di sini ada dua kelas Pak yang kita gabung Pak untuk sertifikat ke secara virtual ke Purwadelta Lestari Pak. Oh baik Pak. Nanti mereka calon-calon analis di masa depan Pak. Nah untuk CSA sendiri Pak, analisa itu tidak tertutup hanya untuk pasar modal ya Pak ya. Jadi banyak sekali alumni kami yang berkarir di asuransi, di perbankan, maupun di dana pensiun. Jadi ruang lingkupnya lebih luas lagi Pak, bukan hanya di capital market saja. Karena kalau kita bicara mengenai efek, itu dipakai di hampir semua lembaga keuangan sih Pak, menurut saat ini. Bedanya dengan CFA apa ya Pak ya? Kalau CFA itu di luar Pak, kalau CSA itu kita dari dalam negeri Pak. Oh Jadi gitu ya. itu sekarang pemegang holder CSA sama RSA-nya itu udah lebih dari 1.600 orang Pak. Pertama kali diadakan tahun 2012. Dan kami sudah bekerja sama dengan BNSP Pak. Jadi sertifikasinya itu sertifikasi kompetensi Pak. Jadi kalau sekarang kan banyak yang keahlian kompetensi. Nah, kita basisnya kompetensi. Jadi kalau sudah punya sertifikasi BNSP, kompetensi tersebut diakui di 9 negara di ASEAN. Gitu. Jadi kedepannya Pak dengan Aset Exchange, jadi kalau misalnya Bapak nih mau jadi koki nih, nah itu harus ada sertifikasinya Pak, menunjukkan kalau Bapak bisa skill koki. Nah nanti bisa dipakai di beberapa negara yang lain gitu Pak, ya sama seperti itu. Oh, Nah sertifikasinya ini gitu adalah ya. efek. Ya, jadi begitu punya kita bisa pakai itu untuk ke 9 negara lain diakui sertifikasinya. Nah, Oh, uniknya kalau BNSP Pak, kita sifatnya itu license Pak, jadi setiap 3 tahun sekali harus diperpanjang. oh baik. Terima kasih keterangannya. Selama ini sih saya dan kolega Ricardo sih lebih banyak ketemu dengan CFA atau Ya. analis dari apa yang kebanyakan sih CFA ya. Jadi CSA ini sudah batch ke-50 Pak ya? Ya Pak, dari tahun 2012 sudah batch ke-50, lulusannya sudah 1.600 holders Pak. Oh, sih. Baik, Pak David, Pak Tondi, Bapak Ibu, karena sudah menunjukkan pukul 10:30, mungkin kita mulai saja ya Pak ya untuk Baik, silakan Pak. ini. Oke, baik, saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Dito yang bertugas sebagai PIC untuk memandu jalannya visit emiten secara online pada siang hari ini. Yang saya hormati Bapak David Sutianto selaku Direktur Eksekutif CSA Institute. Yang saya hormati Bapak Tondi selaku Direktur PT Purwadelta Lestari Tbk. Yang saya hormati Bapak Ricardo dan Ibu Natalia selaku Investor Relation PT Purwadelta Lestari Tbk. Dan yang saya hormati Bapak Ibu peserta pelatihan RSA CSA batch 50 dan CSA CIB batch pertama. Pertama-tama, marilah kita ucapkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Dengan rahmat dan nikmatnya, kita masih diberikan kesehatan, sehingga kita bisa mengikuti visit emiten ke PT Purwadelta Lestari Tbk dengan kode saham yaitu DEMAS. Sebelum memulai acara, saya akan membacakan rundown kegiatan pada hari ini. Pertama, yaitu pembukaan oleh host, dilanjutkan nanti dengan kata sambutan oleh Direktur CSA dan PT Purwadelta Lestari Tbk. Kemudian nanti ada pemaparan materi, selanjutnya itu ada diskusi dan tanya jawab, kemudian diakhiri kembali kata penutup dan ditutup dengan sesi foto. Baik, mungkin kita masuk ke acara inti, yaitu kata sambutan, yang akan disampaikan oleh Bapak David Sutianto, selaku Direktur Eksekutif CSA Institute, kepada Pak David, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Dito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali kita di pagi hari ini ya dapat sehat semua dan dapat berkumpul secara daring atau secara virtual untuk mengikuti visit emiten ke PT Purwadelta Lestari Tbk. Sebelumnya saya ingin menyapa yang saya hormati Pak Tondi Swanto selaku Direktur, Pak Ricardo dan Ibu Natalia selaku pelatihan dari Investor Relation dari Purwadelta Lestari Tbk.
Kemudian yang saya hormati juga semua teman-teman peserta CSA batch ke-50 dan juga peserta batch CSA dan CIB untuk batch yang pertama. Di pagi hari ini kita berkesempatan baik sekali dapat bisa mengunjungi salah satu emiten di bidang properti ya, di bidang industrial land, yaitu PT Purwadita Lestari, yang kalau misalnya kita lihat ya produknya itu, teman-teman mungkin pernah lihat itu yang namanya Deltamas. Nah, di pagi hari ini kesempatan baik bagi kita semua untuk bisa mengetahui lebih lanjut lagi, apalagi kalau saya melihat trennya pergerakan harga sahamnya juga sedang dalam tren yang cukup baik, dan kemudian kinerja mereka juga cukup meningkat di tahun ini ya Pak. Mungkin nanti bisa dijelaskan lebih lanjut lagi. Dan sekali lagi mengingat kesempatan untuk bisa bertemu langsung dengan emiten ini agak sedikit jarang ya bagi kita yang tidak secara langsung aktif di industri pasar modal. Maka kalau teman-teman nanti ada pertanyaan, kemudian juga ada rasa penasaran, feel free mungkin bisa ditanyakan, dan jangan lupa nanti pada saat penulisan untuk research report-nya maupun sebagai tugasnya itu bisa lebih diperhatikan lagi. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Purwadita Lestari yang telah mengizinkan CSA untuk bisa saya visit kepada teman-teman, dan juga setelah membuka diri untuk bisa dapat kita lihat ya Pak ya untuk dari bagaimana prospeknya dan juga kinerjanya. Sekian kata sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, terima kasih Pak David atas kata sambutannya Pak ya. Selanjutnya, kata sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur PT Pura Delta Lestari kepada Pak Tondi Suwanto, dipersilahkan. Terima kasih Pak Dito. Selamat pagi, salam sehat semua. Yang terhormat Pak David, teman-teman, adik-adik dari CSA batch 50. Senang sekali kita bisa bertemu pagi ini dalam keadaan sehat. Sekilas tentang Deltamas ini adalah bahwa kita merupakan satu township di timur Jakarta dengan luasan sekitar 3.200 hektar gitu ya. Dan di kita tidak hanya kawasan industri, tetapi juga ada residensial dan komersialnya. Kemudian kalau kita lihat belakangan ini memang pembangunan infrastruktur itu lebih banyak mengarah ke arah timur. Seperti misalkan LRT, kemudian elevated toll road, kemudian ada pelabuhan deep sea report di Patimban, kemudian juga ada kereta cepat yang konon akan beroperasi nanti 2023, tetapi inisialnya mungkin di November pada saat G20 nanti. Senang sekali kita juga bahwa adik-adik bisa menjadikan misalkan Deltamas sebagai salah satu contoh kajian untuk report misalkan. Dan juga merupakan kewajiban kita sebagai emiten untuk memberikan disclosure kepada siapapun juga bahwa kita adalah listing company yang bertanggung jawab di IDX. Dan kalau kita akan telaah lebih jauh nanti bahwa kota Deltamas atau kita mengenal Pura Delta Lestari atau biasa kita sebut sebagai kota Deltamas, itu adalah sebuah township dengan backbone kawasan industri. Kalau kita lihat misalkan berbagai produk-produk terutama otomotif itu memang kebanyakan hasilnya atau 50% produksi seluruh Indonesia itu ada dari Deltamas. Ada Mitsubishi Expander, ada Suzuki R3, Wuling yang baru saja hari ini akan launching produk electric vehicle. Kemudian ada Hyundai yang juga dengan Ioniq-nya. Nah, untuk lebih mengenal Deltamas seperti apa, nanti rekan saya Ricardo akan memaparkan lebih detail seperti apa Deltamas itu. Dan
nanti silakan bertanya kalau memang apa namanya, boleh juga di dalam sela-sela atau pada saat presentasi boleh bertanya atau setelah presentasi. Demikian, semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tony Suwanto atas kata sambutannya ya Pak ya. Selanjutnya mungkin kita masuk ke sesi pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ricardo. Kepada Bapak dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Tito. Selamat pagi Pak David, Pak Tito, dan rekan-rekan semua dari CSA Institute batch 50. Pada pagi hari ini ada saya dan Natalia dari tim Investor Relations Pura Delta Lestari di sebelah saya. Kita akan mencoba memaparkan mengenai profil dan kinerja dari Pura Delta Lestari sendiri, dan mungkin nanti jika ada pertanyaan atau diskusi kita bisa melakukan diskusi lebih lanjut. Oke, saya akan coba share screen terlebih dahulu. Oke. Jadi PT Pura Delta Lestari Tbk atau yang kita kenal dengan ticker code-nya adalah TEMAS. Kita cuma punya satu project yaitu Kota Delta Mas. Nah, Kota Delta Mas ini sebenarnya merupakan satu integrated township ya. Jadi ada kawasan industri, ada residensial, ada juga komersial ya. Dan lokasinya itu adalah di Cikarang Pusat sekitar 37 km dari timur Jakarta. Luasnya adalah 3.200 hektar. Nah, Pura Delta Lestari ini kan sebenarnya merupakan anak usaha dari Sinarmas Land. Jadi kita punya sister company kita, yaitu BSD. Jadi kalau mau dibandingkan, BSD itu total luasnya itu ada 6.000 hektar. Ya, dan yang dikembangkan sekarang itu sudah separuhnya, sekitar 3.000 hektar. Jadi luasan kita itu kurang lebih, itu adalah seperti luas BSD yang sudah ada sekarang. Nah, kita establish dari tahun 93, tapi pembangunannya sendiri baru mulai masif di 10-15 tahun terakhir. Dan kita IPO di tahun 2015. Ini adalah sekilas mengenai perjalanan kita. Dari tahun 93 kita berdiri, 96 kita mulai akuisisi lahan di daerah Cikarang. Kemudian karena ada krisis moneter, waktu itu kita tunda development kita. Di tahun 2008 akhirnya kita mulai untuk kawasan industri yang terus berkembang hingga sekarang. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian profil kita adalah satu JV company antara Sinarmas Land dan Sojitz, di mana tentunya keduanya ini memiliki keunggulan yang berbeda ya. Sinarmas Land dia tahu bagaimana mengembangkan satu properti kawasan industri, kawasan apa namanya real estate di Indonesia, memiliki kompetensi bagaimana bisa akuisisi lahan, mengembangkan satu kawasan dan lain-lain. Dan Sojitz itu juga sangat penting karena kalau kita lihat nanti kawasan industri di tempat kita itu banyak tenan-tenan dari Jepang yang memang didatangkan atau dibantu didatangkan oleh Sojitz ini sendiri selaku shareholder kita. Sojitz sendiri memiliki saham di kita sekitar 25%, sedangkan Sinarmas Land itu 57%. Jadi persentase saham yang diperdagangkan di publik itu sekitar 18%. Kemudian ini adalah Board of Director dan Board of Commissioner kita. Bisa dilihat memang ada perwakilan dari Sinarmas Land, ada perwakilan dari tim Sojitz Jepang juga. Dan untuk komisaris sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan IDX, ada komisaris independen juga. Kemudian ini adalah bisnis model kita. Jadi kita mengembangkan satu kawasan terpadu di timur Jakarta. Main atau kawasan utama itu adalah kawasan industri, atau aktivitas utama kita adalah kawasan industri. Dan tentunya waktu kita menjual kawasan lahan-lahan industri itu akan mendatangkan banyak lapangan kerja, sehingga akan mendatangkan demand untuk residensial dan komersial juga, yang juga akan mendukung perkembangan dari kawasan industri sendiri. Jadi ini adalah satu bisnis model yang terintegrasi, yang saling melengkapi industri, residensial, dan komersial. Lokasi kita ini kira-kira di timur Jakarta dan persis di epicenter dari koridor kawasan industri Jakarta Cikampek. Karena lokasinya sendiri ada di kilometer 37. Ya, atau benar-benar di tengah. Jadi
secara lokasi ini sangat strategis karena supply chain-nya itu berada di kawasan yang dia bisa ke barat, bisa ke timur, berada di tengah-tengah koridor kita. Oke, kemudian kalau kita lihat belakangan memang pembangunan infrastruktur transportasi di timur Jakarta ini memang sangat-sangat masif. Seperti Pak Tondi tadi sudah sebutkan, ada pembangunan kereta cepat, ada pembangunan Capek 2 Selatan, ada pembangunan Jakarta Cikampek Layang, ada LRT, dan lain sebagainya, termasuk Cilincing Cibitung Toll Road, Cibitung Cimanggis Toll Road yang nanti akan sangat-sangat membantu untuk traffic di daerah Bekasi hingga Cikarang, Karawang sendiri. Ada juga Patimban Seaport yang sudah beroperasi dan terus dikembangkan. Nah, kemudian kalau kita lihat, ini adalah peta dari Kota Delta Mas yang terletak di sebelah selatan Jalan Tol Jakarta Cikampek, ya, di mana total luas kita itu adalah 3.200 hektar, dan hingga Juni tahun 2022 kita masih memiliki land bank seluas 1.136 hektar secara gross. Ya, jadi land bank ini masih cukup untuk pembangunan selama 20 untuk industri mungkin 5 tahun ke depan, tapi untuk residen komersial mungkin untuk 15 tahun ke depan. Nah, kemudian kita tentunya dengan land bank yang seperti ini, kita sendiri juga terus berupaya untuk bisa meningkatkan atau melakukan akuisisi lahan, karena tanah itu kan merupakan raw material kita. Nah, jadi kalau kita jual tanah, itu kita juga dalam tahapan secara berkelanjutan untuk bisa mengakuisisi lahan juga, supaya bisa mengembangkan kawasan Kota Delta Mas ini lebih sustainable lagi, kira-kira seperti itu. Kemudian kawasan industri kita, ya, yang berwarna ungu yang terletak di layar, yang berwarna ungu ini adalah kawasan industri kita yang kita sebut dengan kawasan industri GIIC. Jadi GIIC ini lokasinya di dalam kawasan Kota Delta Mas. Ini adalah pintu masuk dari GIIC. Begitu masuk, ini akan disambut langsung. Di sebelah kanan ada Suzuki dan di sebelah kiri ini ada Wuling. Ya, jadi 2 perusahaan raksasa yang ada di daerah kita. Sebentar. Oke, nah untuk selanjutnya, ini adalah beberapa tenan-tenan utama di area industri kita, seperti ada Suzuki, ada Astra Honda Motor, Hyundai, Wuling, Mitsubishi Motors. Jadi mostly ini memang perusahaan-perusahaan otomotif. Dan kita juga belakangan dipercaya sebagai satu pusat data nasional. Jadi belakangan tenan yang masuk di tahun 2020, 2021, bahkan hingga sekarang ini banyak sekali dari data center. Nah, makanya kita juga sedang mengembangkan satu kawasan industri atau zona industri khusus untuk pengembangan data center yang kita berikan fasilitas-fasilitas khusus seperti private fiber optic dan lain-lain, dan yang tentunya itu membuat kawasan industri kita jadi spesial dan menjadi incaran juga dari banyak investor. Nah, kemudian kenapa kawasan industri GIIC ini juga memiliki reputasi yang baik atau kita berhasil menjadi market leader dalam 5 tahun terakhir, yaitu nanti salah satu diantaranya kita memiliki fasilitas-fasilitas seperti Click Facility atau Direct Construction After Investment Facility. Ya, ini sangat menarik karena investor bisa langsung melakukan konstruksi sambil melakukan proses-proses perizinan, dan itu cuma bisa di kawasan industri tertentu. Kemudian kita juga telah ditetapkan sebagai objek vital nasional di bidang industri, yang tentunya ini akan mendapat satu perhatian dari pemerintah untuk bisa mengembangkan area industri kita juga. Ya, dan kita telah menerapkan ISO, Sistem Manajemen Terpadu 9001, 14001, dan 45001. Sistem ISO ini saya rasa hanya sedikit kawasan industri yang menerapkan ini, termasuk diantaranya kita. Nah, ini adalah beberapa tenan yang sudah ada di tempat kita, jadi bukan cuma otomotif, tapi ada logistik, ada F&B, dan beberapa perusahaan besar lainnya seperti Kalbe, Kohler, dan lain-lain. Nah, kemudian ini beberapa alasan kenapa kawasan industri kita ini menjadi kawasan industri yang unggul, ya, yang kita sudah menjadi market leader dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa sudah saya sebutkan, termasuk lokasi strategis, kemudian akses langsung ke jalan tol,
kita memiliki land bank yang banyak, kemudian integrated business model, dan yang paling penting adalah fasilitas dan infrastruktur yang terus kita kembangkan. Di antaranya kita memiliki WTP dan WWTP, atau Water Treatment Plant dan Wastewater Treatment Plant yang kita kelola sendiri. Dan tentunya ini semua di bawah supervisi dari Sinarmas Land dan Sojitz dari Jepang juga, yang tentunya sangat detail ya untuk bisa memastikan kelancaran dari aktivitas industri itu sendiri. Nah, kemudian yang paling penting kita juga punya agreement dengan PLN supaya mereka supply premium electricity. Dalam artian bahwa di tempat kita Deltamas, saya rasa hanya ada 3 kawasan industri di Indonesia yang disupply dengan premium electricity ini, termasuk di Deltamas. Jadi service level agreement-nya paling tinggi, dan kemungkinan untuk terjadi blackout atau interruption itu sangat-sangat rendah. Ya, bahkan PLN akan dapat penalti apabila terjadi mati listrik. Kemudian tentunya ada gas supply dari PGN dan telekomunikasi dan fiber optik juga. Itu adalah keunggulan kenapa Deltamas menjadi atau GIC masih menjadi incaran utama dari para investor. Nah, pengembangan yang terakhir itu adalah seperti yang mungkin tadi saya sudah singgung sedikit, kita sedang mengembangkan satu zona industri baru yang spesial, yang khusus untuk data center atau industri serupa. Dan ini salah satu keunggulannya adalah memiliki fiber optik, private fiber optik. Jadi setiap data center itu memiliki satu jaringan fiber optik yang tentunya kemungkinan untuk bocornya data itu sangat-sangat kecil. Ya, dan kita juga telah mengembangkan koordinasi, berkolaborasi dengan PLN supaya mereka menambah reliability untuk supply listrik di tempat kita. Dan kita sedang mengembangkan juga security dan command center, jadi nantinya kita akan bikin satu security center, satu gedung yang bisa memonitor seluruh aktivitas di Deltamas. Jadi kita ingin membuat satu kawasan industri yang benar-benar modern dan bisa dipantau dari satu center gitu. Dan ini akan menjadi satu pusat komando yang modern, yang tentunya juga memiliki perlindungan yang full protection juga. Kira-kira seperti itu. Kemudian tidak hanya kawasan industri, ya kita juga mengembangkan kawasan komersial kita. Nah, cuman komersial dan residensial ini memang masih early middle stage lah. Kalau industri kan tadi sudah sebagian besar sudah mungkin tanahnya mungkin cukup untuk 5 tahun lagi, tapi untuk komersial residensial ini masih cukup untuk 15 tahun lagi. Nah, di dalamnya itu mungkin saya highlight yang penting itu kita ada mengelola satu hotel sendiri yang namanya Le Premier. Nanti teman-teman kalau berkunjung ke Cikarang mungkin boleh berkunjung ke hotel kita Le Premier. Ada juga restoran-restoran Jepang di tempat kita, banyak ya. Ya, karena di sini ekspat Jepangnya juga sangat banyak. Yang saya mau highlight juga ada Ion Mall dalam construction. Ya, Ion Mall ini sudah akan beroperasi kurang lebih tahun 2024, jadi sudah mulai konstruksi. Kemudian beberapa rumah sakit mitra keluarga sudah beroperasi juga, nantinya juga akan ada Eka Hospital. Sekolah-sekolah juga ada, Cikarang Japanese School, ini sekolah untuk anak-anak ekspat dari Jepang. Ya, jadi ekspat dari Jepang yang bekerja di Deltamas, anak-anaknya bisa bersekolah di Cikarang Japanese School dengan kurikulum Jepang. Kemudian ya ini adalah gambaran ya, ini Ion Mall yang sedang under construction, dan ini beberapa fasilitas di tempat kita. Tentunya teman-teman kalau berkunjung ke Deltamas mungkin ya bisa melihat ya ini semua ya, bahwa sudah lengkap, sekolah ada, rumah sakit ada, tempat bekerja ada, pusat perbelanjaan nanti juga ada, restoran Jepang, restoran macam-macam itu ada semua di tempat kita. Nah, kemudian residensialnya bagaimana? Untuk residensial sendiri kita masih fokus di landed house, ya, di rumah-rumah tapak. Harganya berapa? Saat ini kita jual ada yang sekitar 600 jutaan, ya, ada juga yang sekitar 1 hingga 1,5 miliar. Ya, jadi memang masih sangat terjangkau, khususnya untuk karyawan-karyawan yang bekerja di daerah Kota Deltamas. Ya, ini yang sedang kita kembangkan, ada Woodchester, Naraya Park di tempat kita, dan kita juga membentuk satu JV dengan Panasonic Homes, membentuk satu satu kawasan residensial yang konsepnya itu smart town, jadi benar-benar smart living seperti itu. Namanya Savasa. Nah, kemudian selanjutnya mungkin sedikit mengenai sustainability. Sebagai kita tahu bahwa belakangan ini sustainability juga menjadi salah satu acuan dari investor.
Sustainability, tujuan sustainability kita mengacu kepada tujuan sustainability dari Sinar Maslen, yaitu ada 4. Yang pertama, best in class in real estate, di mana kita berupaya mengintegrasikan ya, komersial, residensial, dan industri kita, sehingga menciptakan satu kawasan yang smart, satu kawasan yang bisa memanjakan semua stakeholder, termasuk para penghuni, pekerja, pengunjung, maupun orang-orang yang shopping di tempat kita, seperti itu. Ya, kita ingin menjadi satu one-stop living township. Kemudian yang kedua, kita juga berupaya untuk menjaga climate change dan lingkungan. Ya, ini sesuai tujuan sustainability dari grup Sinar Maslen. Kita selalu melakukan mulai menggunakan renewable energy, for example, dan juga kita melakukan penghijauan, terus melakukan pembangunan pedestrian ya untuk mengurangi emisi karbon dari kendaraan, dan juga WTP, WWTP itu atau water treatment, wastewater treatment itu kita selalu monitor dan diaudit secara berkala untuk menghasilkan keamanan ya, kita melestarikan lingkungan itu benar-benar serius. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang ketiga dan yang keempat itu adalah sustainable community, di mana kita selalu melihat stakeholder kita, local community kita itu sebagai partner kita untuk bisa maju bersama. Ya, kita mengembangkan edukasi, kita mengembangkan vaksinasi tahun lalu, kita terus berupaya untuk memberikan bantuan sosial dan memberdayakan ekonomi untuk penduduk-penduduk lokal. Dan education, kita juga di tempat kita ada ITSB, ada sekolah vokasi, yang tentunya juga kita bekerja sama untuk memberikan tenaga kerja yang berkualitas juga untuk tenan-tenan industri kita. Jadi hal-hal itu terus kita lakukan itu supaya bisa menciptakan satu ekosistem community yang terus berkelanjutan dan saling bertumbuh dan maju bersama. Kira-kira seperti itu. Nah, kita sudah mendapatkan beberapa recognition dari stakeholder, bukan cuma untuk performance kita, tapi juga untuk governance kita, ya, tata kelola kita, dan kita telah dinobatkan sebagai Best Industrial Estate juga dalam beberapa tahun lalu dan sebenarnya dalam beberapa tahun terakhir juga. Dan secara emiten juga kita mendapat penghargaan tahun lalu dari Business Indonesia. Nah, kemudian kita ke key financial information sedikit, di mana kalau di industri properti itu kan memang indikator yang sering dinilai oleh analis saham atau investor saham itu kan adalah marketing sales. Nah, marketing sales di tahun 2022 ini kita targetkan 1,8 triliun. Ya, karena tahun lalu sendiri cukup challenging, itu karena ada pandemi ya. Jadi kita pasang target flat. Dan di first half sendiri kita sudah mencapai lebih dari 50%. Kita sudah hampir mencapai 1 triliun penjualan atau marketing sales di first half yang didominasi oleh data center. Jadi kalau memang dulu pembeli itu banyak dari otomotif, kalau sekarang itu mostly dari data center untuk first half 2022. Tapi sekarang sendiri sudah mulai diversified ya. Jadi beberapa permintaan dari industri otomotif dan lain-lain itu juga sudah mulai kembali lagi. Revenue kita juga naik 2 kali lipat menjadi 1 triliun di Juni tahun 2022 dan masih didominasi oleh industri, penerimaan dari penjualan lahan industri. Gross profit meningkat karena untuk data center itu kita provide extra infrastructure dan kita mendapat margin yang lebih besar, harganya lebih tinggi. Itu bisa mencapai 70% dan net profit bisa di sekitar angka 60%. Ya, salah satu penyebabnya karena kita sudah akuisisi lahan dari 20 tahun yang lalu, dari tahun 96-an seperti itu. Nah, kemudian ini beberapa tentang segmentasi kita. Untuk komersial bahkan margin kita bisa mencapai 80% di sisi gross profit margin. Nanti mungkin kita bisa discuss lebih dalam mengenai ini. Dan mungkin salah satu yang menarik dari Delta Mas atau Pura Delta Lestari, cash kita itu cukup tinggi, cukup positif, dan kita membagikan dividen yang juga cukup rutin ya, cukup tinggi juga setiap tahunnya. Biasanya dividen ini kita bagikan setelah kita alokasikan untuk capex, dan jika memang masih ada sisa, itu dipertimbangkan untuk bisa dibagikan sebagai dividen. Namun kebijakan umum kita untuk pembagian dividen itu adalah 30% dari net profit. Kira-kira seperti itu.
Mungkin ini self-explanatory untuk income statement dan balance sheet. Nanti mungkin kita bisa discuss secara keuangan secara lebih detail. Terima kasih teman-teman, terima kasih Bapak dan Ibu. Saya kembalikan ke Pak Dito. Baik. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab ya Pak ya. Boleh Pak? Oke, baik. Untuk Bapak Ibu, kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita buka untuk 3 sesi penanya pertama. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa di raise hand atau menulis di kolom chat. Baik, boleh dipersilakan kepada Pak Rizky Marman untuk menyampaikan pertanyaannya, Pak. Selamat siang, Pak Ricardo. Pak, selamat siang, Suara Pak. saya kedengaran, Pak. Ya. Terima kasih, Pak, presentasinya, Pak. Mungkin pertanyaan saya satu, Pak. Tadi kita lihat dari sektor industri. Industri kan ada komersial, terus ada residensial, sama apa tadi satu lagi, Pak, saya lupa tuh. Yang penjualan tanah paling komersial. iya, komersial. Nah, ini kan tadi saya lihat di 2020 malah penjualan residen yang paling banyak ya Pak. 2021 malah kebalikan yang komersial gitu ya Pak. Mungkin karena ada COVID dan sebagainya Pak ya. Nah, kira-kira Pak ke depan ini Pak proyeksinya di penjualan apa nih Pak di 2022, 2023 nih Pak kalau boleh tahu Pak, ke sektor industri yang mana ya Pak ya? Mungkin itu Pak dari saya Pak. Terima kasih Pak. Apakah langsung dijawab atau kita tampung dulu, Pak? Mungkin langsung dijawab aja. Boleh. Langsung dijawab ya, Pak ya. Mungkin dari Pak Tondi dulu atau dari saya dulu, Pak? Nggak apa-apa, lanjut aja, Rik. Ya, baik. Terima kasih Pak Rizky pertanyaannya. Kalau kita lihat memang tahun lalu itu residensial cukup tinggi 2020 itu karena apa namanya? 2021 itu karena kita ada penjualan ini sebenarnya one time apa ya penjualan secara khusus ya kita ada penjualan lahan untuk sub developer di area kita sehingga itu apa meningkat secara signifikan. Tapi sebenarnya di tahun 2022 ini sudah normalize. Nah, untuk komersial sendiri di tahun ini kenapa bisa meningkat? Itu salah satunya memang ada pembelian lahan yang cukup besar juga dari rumah sakit, kira-kira seperti itu. Jadi memang kita terus berupaya untuk mengembangkan menggandeng semua pihak untuk bisa mengembangkan kota Delta Mas sebagai satu kota terpadu sendiri. Tapi sekali lagi untuk residensial dan komersial itu kan sifatnya kita sedang mengupayakan, tapi yang masih jadi fokus atau kontributor utama pendapatan kita itu penjualan lahan industri. Nah, kalau ditanya kira-kira 2022-2023 itu seperti apa? Ya, kalau kita lihat saat ini itu permintaan itu sudah banyak. Jadi 2021, 2020 itu kan karena COVID mungkin ya. Ada beberapa ada beberapa permintaan yang terpaksa ditunda karena ya mungkin mereka mereview untuk rencana ekspansi mereka. Nah, permintaan itu sekarang sudah kembali dan kalau dulu kita terfokus dari data center, sekarang sudah mulai bermacam-macam. Jadi ada dari data center, dari F&B, dari komponen otomotif atau otomotif supplier itu juga sudah mulai banyak. Ya, bahkan permintaan di saat ini itu sudah mencapai lebih dari 70 hektar, bisa sampai 100 hektar ya. Asumsi aja kalau misalnya per meter itu 2,5 juta, itu nilainya bisa 2 triliun gitu kalau semuanya terrealisasi. Tapi kan tentunya mungkin nggak terrealisasi semua di setengah tahun ke depan ya. Tapi secara umum gambarannya itu permintaan itu sudah mulai banyak lagi untuk industri. Mungkin itu dari saya. Baik Pak Ricardo, berarti Ya, paling tinggi tetap di sektor komersial ya Pak ya. Secara residen proyeksinya masih di bawah dari industri ya Pak.
kalau kita lihat secara umum sebenarnya yang dominasinya itu sebetulnya adalah dari sektor industri. Kalau yang dari residensial biasanya sih kan kecil-kecil jualannya, harga rumah itu 500 1 M itu sedikit sebetulnya. Kalau misalkan industri sekali jual kita bisa 1 triliun 500 miliar. Kalau yang komersial memang kadang-kadang ada yang besar seperti misalkan rumah sakit, katakanlah mereka, atau misalnya komersial lain, misalkan Aeon di kita ini 20 hektar. Jadi kita sebetulnya township dengan backbone industri, dan industri ini kalau misalkan kita dari point of view kacamata yang lain adalah bahwa industri ini sangat didukung oleh pemerintah, dan pemerintah juga banyak mengeluarkan regulasi yang sangat mendukung perkembangan kawasan industri. Seperti misalnya di tahun 2019 itu pemerintah mengeluarkan peraturan bahwa data-data yang ada di Indonesia ini servernya harus ada di Indonesia. Karena itu terakhir ini maka data center itu marak. Artinya bahkan di 2 tahun terakhir ini dominasi penjualan kita ini adalah data center. Dan data center yang masuk ini semuanya punya nama. Bahkan tadi dijelaskan oleh Ricardo bahwa ada pusat data nasional ini salah satunya berada di Delta Mas. Kemudian Telkom Sigma, mereka juga mempunyai data center di Delta Mas. Ada juga nama-nama besar yang mohon maaf kita tidak bisa menyebutkan namanya karena terkait dengan non-disclosure agreement. Tetapi setiap orang kalau mendengar namanya pasti tahu. Dan terakhir ini data center yang sudah masuk di kita ini ada sekitar 12-13 data center. Jadi nantinya semua pusat data center itu yang ada di Indonesia itu lokasinya di Delta Mas. Kemudian tahun ini atau tahun lalu ada juga peraturan Menteri Perindustrian bahwa beberapa houseware atau katakanlah alat pendukung rumah tangga seperti AC misalnya, itu produksinya harus ada di Indonesia. Kalau kita tahu bahwa mungkin sekitar 70-80% AC itu masih impor dari negara lain seperti misalnya Thailand, Cina, Malaysia. Nah, untuk kedepannya semua AC itu harus diproduksi di Indonesia. Nah, nanti ada nama-nama besar AC juga yang ada di Indonesia ini masuk juga di Delta Mas. Jadi gambaran seperti itu. Kawasan industri itu sangat didukung oleh pemerintah. Karena bagaimanapun juga bahwa kawasan industri ini secara tidak langsung adalah kepanjangan tangan dari pemerintah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi. Begitu kira-kira, Rizky. Kalau ada silakan lanjut. Terima kasih banyak Pak Tony, Pak Ricardo penjelasannya. Terima kasih, Pak. Baik, selanjutnya mungkin saya persilahkan kepada Ibu Desi ya untuk menyampaikan pertanyaannya, Bu. Ya, terima kasih Mas Dito. Selamat siang, Pak. Saya izin bertanya untuk prospek dari lending life sendiri yang tadi disinggung bahwa lending life-nya itu 5 tahun ya untuk industri, sementara untuk kontribusi lahan industri itu kan cukup besar ya, cukup masif belakangan ini dari data center yang tadi disebutkan. Pertanyaan saya bagaimana sih prospeknya ke depan secara jangka panjang ya Pak, mengingat tadi ini kontribusinya cukup besar terhadap penjualan juga ya Pak ya, tapi lending life-nya hanya 5 tahun ke depan gitu, berbanding terbalik dengan residensi. Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Iya,
Baik, mungkin saya akan bantu jawab, nanti mungkin akan dilengkapi Pak Tondi. Jadi memang betul, dengan land bank yang ada sekarang, atau dengan persediaan tanah yang ada sekarang, industri kita itu, karena penjualan kita cukup tinggi setiap tahunnya, mungkin netnya itu untuk industri masih ada sekitar 300 hektar. Jadi kalau kita jualan 50 sampai 100 hektar, 50-60 hektar saja per tahun, itu 5 tahun akan habis. Tapi itu dengan catatan kalau tidak ada perluasan lahan. Nah, makanya untuk tetap bisa mengembangkan kawasan industri kita, upaya yang kita lakukan itu adalah dengan melakukan akuisisi lahan. Nah, fokus kita ini adalah akuisisi lahan yang berbatasan dengan area Kota Delta Mas, sehingga kita bisa tarik infrastrukturnya saja, kira-kira seperti itu. Ya, di mana ini ada peluang sekitar mungkin 200-300 hektar di sebelah selatan, yang tentunya kita terus kaji dan kita terus untuk upayakan ya, kita menggunakan pihak ketiga juga untuk bisa mengumpulkan, mengkolek lahan-lahan itu menjadi satu area yang cukup besar dan bisa kita akuisisi. Jadi ini strategi jangka menengah untuk memperluas atau ekspansi area industri kita. Ya, jadi itu salah satu langkah yang bisa kita lakukan untuk jangka panjang. Dan yang kedua, kita juga menyadari value dari kawasan residensial dan komersial ini secara meter persegi itu lebih tinggi. Jadi kalau kawasan industri kita jual dengan harga 3 juta per meter persegi, kawasan komersial itu tanahnya harganya bisa 8 juta per meter persegi. Ya, artinya apa? Artinya bahwa dan nanti akan ada Ion Mall, ada hospital. Ini upaya-upaya yang sedang kami lakukan dalam beberapa tahun terakhir untuk bisa terus meningkatkan value dan juga meningkatkan daya tarik dari residensial dan komersial kita. Ya, jadi di satu sisi kita kembangkan atau ekspansi tanah untuk industri, di sisi lain kita juga harus lebih agresif di komersial dan residensial. Apalagi nanti tahun 2024 setelah ada stasiun kereta cepat di dekat kita, setelah ada Ion Mall. Ion Mall ini terbesar di Asia Tenggara, seingat saya. Ya, luasnya itu dua kalinya Ion Mall di BSD. Ion Mall di BSD itu 10 hektar. Ion Mall di Delta Mas ini 2 kalinya Ion Mall di BSD, 20 hektar. Jadi ini akan menjadi daya tarik yang luar biasa, yang residensial dan komersial harusnya nanti akan cepat sekali meningkat dalam 2 tahun terakhir. Jadi kira-kira itu 2 upaya yang bisa kita lakukan. Mungkin dari Pak Tondi akan menambahkan. Iya, saya kira Desi, jadi begini, yang menjadi pertanyaan berikutnya kan, kalau lahan industri itu habis, terus lantas gimana gitu? Sebetulnya ya kita tetap berupaya agar lahan industri yang ada bisa kita tambah dengan mengakuisisi tanah yang ada di selatan Delta Mas yang masih berpotensi sekitar 200-300 hektar, dan itu cukup untuk jangka waktu yang cukup lama. Dan kalau memang setelah itu apa? Karena kita begitu 2 tahun 3 tahun mendatang, begitu industri land misalnya sudah tinggal sedikit, pasti kita akan genjot lagi yang housing dan komersial. Jadi going concern dari company itu kan tetap berlanjut. Kemudian kalau kita lihat fundamentalnya, terus terang di kita loan free, tidak ada pinjaman. Pinjaman itu udah kita selesaikan semua sejak IPO, sebelum IPO malah. Dan loan itu semua kita tidak ada utang sama sekali. Potensi untuk berkembang bagi Delta Mas itu sangat terbuka begitu. Jadi going concern dari company tetap akan berlanjut, dan kalaupun misalnya terbuka peluang tanah-tanah yang lain di tempat lain, tentunya kita juga memikirkan apakah kita akan bergerak ke sana. Kemudian ada hal lain yang perlu kita cermati juga, bahwa perusahaan ini kalau misalnya lainnya habis gimana?
sebenarnya kita juga ada mengelola air bersih, kemudian air limbah, kemudian dari maintenance fee. Nah, dari situ kita mendapatkan recurring income yang akan menjamin keberlangsungan perusahaan. Bahkan saat ini, kalaupun dengan sedikit berbangga kita mengatakan tidak ada jualan apapun, OPEX kita itu tertutup dari recurring income, seperti misalnya dari maintenance fee, dari water fee, kemudian juga kita juga punya hotel, dan kita juga terbuka kerjasama dengan developer lain kalau untuk mengakselerasi perkembangan di Kota Delta Mas. Begitu, Desi. Baik Bapak, terima kasih banyak. Mungkin saya ada tambahan pertanyaan tadi mengenai recurring income-nya untuk fasilitas-fasilitas itu apa? Ya Pak, ya. Maksudnya bagaimana sistem periodiknya? Terima kasih Pak. Oh, terputus-putus pertanyaannya. Ya Bapak, ini tambahan pertanyaan, apakah tadi dari sisi recurring income-nya untuk fasilitas penunjang ya Pak, ya tadi seperti pengelolaan limbah, air, itu apakah sistemnya itu secara periodik atau by kontrak berapa lama gitu Pak? Oh iya, kalau yang recurring income, tagihan air, tagihan air limbah, kemudian maintenance fee itu bulanan. Tagihannya bulanan. Dan ada lagi sebenarnya recurring income yang lain adalah ketika data center kita ini begitu banyak di tempat kita, itu salah satu opportunity bagi kita untuk kita mempersiapkan beberapa point of interest untuk fiber optik yang kita sediakan, dan dari situ kita juga mendapat recurring income. Selain itu juga kita ada rental factory yang kita bangun untuk disewakan, itu juga recurring income. Dan secara umum sebetulnya kita mengalokasikan 25% lahan kita dari lahan kita untuk mengenerate recurring income. Jadi itu sangat penting bagi kita. Jadi kita tetap memperhatikan sustainable dari company. Baik, terima kasih Bapak. Baik, selanjutnya mungkin saya persilahkan kepada Bapak Yoga Ahmad Gifari untuk menyampaikan pertanyaannya, Pak. Ya, terima kasih, Mas. Selamat siang, Bapak Pak Tondi, Pak Ricardo. Saya izin bertanya, Pak, soal Demas. Jadi Demas ini juga salah satu emiten yang sebelum acara ini sempat saya perhatikan ya. Jadi pertama Pak, saya mau nanya nih Pak, saya ada 3 pertanyaan. Jadi soal kompetisi Pak, dari antar sesama pemain di kawasan industri ini kan di dekatnya Demas cukup banyak ya Pak. Ada kawasan MM 2100, kemudian Jababeka dan segala macam. Nah ini yang mau saya tanyakan, kira-kira apa sih value yang ditawarkan oleh Demas gitu, sehingga bisa lebih unggul dibandingkan pemain-pemain lain. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua soal prospek kira-kira di tahun depan 2023 Pak. Kalau untuk 2022 sih nampaknya Demas ini cukup bagus sekali apa ya, marketing sales sudah mencapai 50% dan sepertinya bakal tercapai nih targetnya Pak. Tapi kalau di 2003 ini kan concern-nya adalah tahun-tahun mendekati pemilu ya Pak ya. Biasanya kalau di industri properti itu kan ada sedikit perlambatan gitu ya, karena ada ketidakpastian soal politik dan segala macam. Apakah ini nanti akan pengaruh juga pada Demas, ataukah nanti ke depan marketing sales Demas ini bakal targetnya lebih turun? Nah, kemudian yang ketiga soal laporan keuangan, Pak. Jadi saya coba lihat laporan keuangan Demas di tahun 2021
itu ada sesuatu yang saya kurang mengerti, Pak. Mungkin bisa dibantu untuk lebih memahami. Kalau dilihat dari segi pendapatan itu kan Demas mencapai 1,4 triliun di bulan 2021. Sedangkan penerimaan dari pelanggannya itu hanya 1 triliun. Dan ternyata kalau dilihat di piutangnya itu angkanya 0, Pak. Nah, ini 400 miliarnya itu larinya kemana ya, Pak ya? Nah, itu. Jadi mohon dibantu untuk lebih memahami soal piutangnya itu. Ya, itu pertanyaan dari saya, Pak. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Yoga. Mungkin saya akan mulai dari yang laporan keuangan dulu, Pak. Nanti mungkin untuk ya, yang laporan keuangan dulu, memang pendapatan kita 1,4 triliun dan secara cash flow itu kita mendapatkan penerimaan dari pelanggan itu 1 triliun seperti itu ya. Nah, cuman mungkin perlu saya sampaikan juga bahwa pendapatan itu yang terjadi di tahun 2021 itu kan memang sudah ada beberapa yang cash flow-nya terjadi di 2020. Jadi misalnya ada penjualan nilainya 500 miliar, di mana 400 miliar sudah terbayarkan di tahun 2020. Berarti kan penerimaan dari pelanggannya itu tinggal 100 miliar misalnya tahun 2021. Jadi memang itu akan berlanjut terus 2020, 2021, 2022 dan seterusnya. Ya, jadi memang kalau piutang itu memang biasanya sih kita lunas dulu baru kita akui. Memang kemungkinan akan terjadi piutang, tapi biasanya itu case khusus ya, tidak selalu jarang terjadi. Jadi kalau ditanya kenapa pendapatannya 1,4 triliun tapi penerimaannya cuma 1 triliun, itu karena dan tidak ada piutang. Itu karena sebagian sudah dibayarkan secara cash flow, sudah dibayarkan di tahun atau sudah diinstal di tahun 2020. Jadi mungkin sebagai gambaran untuk industri itu pada umumnya itu setelah terjadi marketing sales itu mereka akan membayarkan DP. Down payment bisa variasi tapi normally itu 20-25%. Nah, kemudian sisanya misalnya 1 triliun dibayarkan 250 miliar. Sisanya itu akan dibayarkan pada umumnya itu dalam waktu 1 tahun pada umumnya, tapi bisa bervariasi, kadang-kadang lebih cepat, kadang-kadang lebih lama. Nah, kalau misalnya mereka marketing sales atau DP-nya itu di bulan Februari, ya kemungkinan kan Desembernya itu sudah 80% terbayar, maka di tahun berikutnya, pas baru diakui di tahun berikutnya, itu pendapatannya besar, tapi cash flow-nya kecil. Jadi itu bayangannya kurang lebih seperti itu, Pak Yoga. Semoga membantu soal keuangan. Nah, terus jadi itu tergantung timing juga sih, tergantung timing dan waktu installment sampai waktu pelunasan biasanya baru kita akui di P&L seperti itu. Oke, itu yang pertanyaan ketiga. Pertanyaan yang kedua itu terkait atau pertanyaan yang pertama tadi terkait ini ya, keunggulan kita apa? Mungkin keunggulan yang paling mungkin secara singkat keunggulan kita itu ya kita punya area yang masih luas dan besar-besar ya. Jadi kalau tenan yang besar-besar itu biasanya mereka cari di tempat lain ukuran 20-30 hektar agak sulit. Nah, itu mereka biasanya cari di kita 30 hektar dengan infrastruktur yang sudah memadai. Contohnya Wuling. Wuling dulu cari 60 hektar, mereka nggak nemu di kawasan industri lain. Satu solid area 60 hektar itu kan besar sekali ya. Mungkin tempat lain yang menyediakan 30 plus 30, tapi kan berbeda area. Nah, di kita bisa. Kenapa begitu? Karena kita sudah kumpulin tanah yang begitu luas, itu dari tahun 93, 94, dan kita master plan-nya itu matang. Jadi kita bukan developer yang, oh ini ada permintaan nih, kita buru-buru akuisisi lahan. Itu kan nanti jadi nggak komprehensif gitu, berantakan. Nah, kita bukan developer yang seperti itu. Jadi kita kuasai dari dulu, kita mau tanahnya besar sehingga master planning-nya bisa bagus. Tadi pertanyaan yang kedua tentang apa ya? Soal itu Pak, yang prospek ya, pemilu dalam prospek tahun pemilu. Ya, mungkin Pak Tondi ya Pak, mungkin Pak. Oh boleh. Sebetulnya kalau tentang industri
tidak terlalu terpengaruh oleh katakanlah pemilu misalnya, karena investor-investor asing yang masuk di sini itu mereka rata-rata adalah long term horizon, jadi jangka panjang gitu. Kalau pemilu itu kan bakal terjadi setiap 5 tahun, bahkan perlu kita gambarkan juga di masa COVID pun sebetulnya investor itu tetap mereka mencari peluang untuk berinvestasi karena kenapa? Mereka melihat bahwa di Indonesia ini prospeknya begitu cerah dengan penduduk yang 270 juta itu merupakan pasar yang sangat-sangat atraktif bagi investor untuk masuk di kita. Bahkan kalau kita lihat belakang ini, negara-negara lain karena perang dan sebagainya, mereka stagflasi dan sebagainya. Indonesia masih tumbuh, kemarin masih tumbuh 5,4%. Nah, ini membuktikan bahwa kita resiliensinya itu sih cukup baik. Bagaimanapun pemilu itu kan pesta demokrasi yang akan terjadi setiap 5 tahun. Jadi investor itu mereka pikirnya panjang, mungkin 35 bahkan lebih dari 50 tahun begitu. Jadi saya kira kita optimis bahwa prospek di kita tetap cerah. Begitu. Tadi sebenarnya mengenai advantage yang ada saya tambahkan yang tadi Ricardo, kompetisi dengan tetangga misalkan, kita ada keunggulan misalkan dari segi listrik misalnya. Dari segi listrik kita mempunyai premium service dengan PLN yang dimana tarifnya sudah SLA-nya sampai 99,9%, itu tarifnya malah lebih rendah. Jadi kalau di daerah Jawa Barat nih, Provinsi Jawa Barat, konsumsi listrik terbesar itu ada di Deltamas. Oleh karena itu, kita mendapat privilege dari PLN. Dan selama ini kita menjalin kerjasama yang baik juga dengan mereka. Kemudian nanti kalau misalkan beberapa data center yang sudah ada di Deltamas ini beroperasi, itu konsumsinya akan jauh lebih besar lagi. Dan di kita ini ada keunggulan 2 gardu listrik GTED yang merupakan backbone listrik di Jawa dan Bali. Jadi keunggulan seperti itu sangat diminati oleh investor. Gitu, Yoga. Ya, baik Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih banyak. Thank you. Baik, untuk sesi kedua, penanya pertama saya persilahkan kepada Pak Agustinus Chandra ya Pak ya. Boleh menyampaikan pertanyaannya Pak? Iya, tes. Kedengaran nggak, Mas Tito? Jelas Pak. Oh, dengar ya, oke. Iya, terima kasih Mas Tito, Pak Rigato, sama Pak Tondi atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Mungkin saya ada 3 pertanyaan, Pak. Yang pertama dari lini bisnis ya, Pak, dari Deltamas sendiri. Kalau kita lihat dari pendapatan usaha ataupun laba gitu ya, Pak, kontribusi yang paling tinggi itu dari industri. Mungkin sekitar 81% ya, Pak, dari total pendapatan usaha yang dihasilkan gitu ya. Cuman agak sedikit pertanyaan Pak terkait dengan sektor perumahan. Kan kalau kita lihat mungkin sekitar 2-3% ya Pak. Kalau saya lihat di laporan keuangan Juni 2022 ya. Apakah ke depannya memang sektor ini belum menjadi fokus utama atau memang dari sisi masyarakat sendiri memang belum melirik ke arah sana gitu ya Pak. Itu yang mungkin yang pertama saya tanyain. Dan ke depannya nanti seperti apa gitu ya Pak Ricardo sama Pak Tondi. Kemudian yang kedua Pak terkait laporan keuangan juga saya melihat dari penjualan salesnya itu ada beberapa PT ya Pak. Mungkin ini anak usaha dari Deltamas kali ya Pak. Ada data centers, ada Pelita Reliance, ada Microsoft Operation, ada STT GDC ya Pak. Ada PT Logos
1 dan 2 gitu. Nah ini kalau kita lihat di 2021 nggak ada tuh ya, tiba-tiba di 2022 nih ada nih. Nah ini masing-masing tuh punya kapasitasnya apa gitu ya Pak, dari sisi penjualan itu dalam hal apa. Kemudian yang ketiga Pak, kalau kita lihat dari sisi penjualan salesnya kita naik, tapi pendapatan bunganya agak turun ya Pak, di compare 2021. Saya itu mungkin sekitar 59% ya, dari 22 miliar ke angka 9 miliar ya, kurang lebih begitu. Itu aja sih Pak Ricardo sama Pak Tony, terima kasih Pak. Ricardo mau jawab atau yang kedua dulu ya, saya ini ya Pak Agustinus, bahwa yang ada Microsoft, ada Logos, ada STT itu adalah tenant kita yang dari data center. Kemudian jadi nama itu tenant kita atau kita jual kepada mereka. Dan ada satu nama lagi yang lebih ngetop yang mungkin Bapak bisa temukan di dalam laporan keuangan. Dan mohon maaf memang dari kita nggak boleh menyebutkan karena terkait NDA tadi Pak. Dan yang menyangkut ke pendapatan bunga, mungkin kalau saya nggak salah tangkap bahwa ada penurunan dan sebagainya, itu sebetulnya terkait dengan banyaknya saldo yang ada di cash on hand atau cash equivalent yang ada di kita yang kita depositokan. Jadi kalau misalnya ada kenaikan atau penurunan itu biasa tergantung dari cash and cash equivalent yang tersedia di kita. Dan line bisnis kalau misalnya perumahan memang terus terang di kita ini salah satu PR yang cukup berat, yang cukup menantang. Selama ini sih kita memang lebih fokus ke jualan lahan industri karena secara monetize ya, kita secara untuk mengenerate cash itu lebih cepat di industrinya, sehingga di perumahan itu juga agak ketinggalan. Tapi itu juga salah satu strategi kita juga bahwa kalau kita ini back ke tahun 2000-an awal itu sebetulnya kita mulai dengan perumahan, tetapi sebetulnya tidak begitu sukses. Karena apa? Karena kita merasa bahwa belum ada critical mass atau populasi yang mumpuni yang cukuplah untuk katakanlah untuk dikembangkan sebagai perumahan. Dan karena itu kita coba nih sekarang, kita balik nih. Jadi kita balik, kita industri dulu. Nanti industri sudah berjalan, artinya ada populasi, ada karyawan, ada pekerja, populasi itu meningkat. Dengan sendirinya nanti tentu karyawan kan perlu perumahan, perlu tempat tinggal, komersialnya juga jalan nanti. Jadi kita berharap seperti itu. Nah, sebenarnya critical mass yang kita harapkan saat ini sih ya hampir mencapai yang kita inginkan. Jadi kalau populasinya nanti meningkat, tentunya keperluan akan residensial akan juga meningkat. Dan mudah-mudahan ekonomi terus bertumbuh. Kita harapkan kita di residensial juga bertumbuh gitu, Pak Agustinus. Oke, makasih Pak. Oke, baik. Mungkin untuk pertanyaan berikutnya, saya persilahkan kepada Bapak Ahmad Nur Cahyadi ya Pak ya untuk menyampaikan pertanyaannya. Masih di mute Pak, mohon maaf. Thank you Mas Dito. Selamat siang Pak Ricardo, Pak Tondi, terima kasih atas kehadirannya. Sedikit bertanya Pak tentang basically bagaimana sih cara untuk Demas melihat NAV. Kan biasanya nanti ini kan teman-teman harus bikin modelingnya ya Pak ya. Jadi apa mungkin market value ini benar pakai as it is atau pakai acquisition cost gitu ya kan.
atau post daripada dulu pada saat harga tanah masih murah. Kemudian yang kedua tentang gimana sih Pak trennya? Apa dari tenan ini masih sama? Let's say dulu otomotif terus ada switch gitu ya, manufacturer atau yang lain gitu. Mungkin ini akan bisa jadi sebuah gambaran bagi teman-teman saat melakukan analisa. Kemudian yang terakhir, saya udah coba buka-buka Pak, membandingkan data tentang pre-sales. Nah, pre-sales ini ada 2 pertanyaan. This is pre-sales for only residential kah? Atau ini sudah ngeblend dengan pre-sales untuk industrial? Dan dalam pembuatan modeling nanti tentu teman-teman akan butuh data dari land sales. Saat saya mengcover BSD dan Demas sekitar kurang lebih 7 tahun Pak di perusahaan sekuritas, dan saya definitely yakin sampai sekarang sih masih baik seharusnya rekomendasinya. Cuma pengen tahu aja sih Pak, kok ada yang missing ya untuk data land sales-nya as of hektar. Nah, apakah boleh Pak cara lain gitu ya, kita kreatif dan membuat modeling. Di situ kan ada data untuk backlog termasuk master plan Delta Mas untuk land bank. For instance, untuk first queue itu posisinya di 1149, kemudian untuk as of second queue adalah 1136. So the spread is it sudah diakui sebagai land sales Pak? Itu saja. Terima kasih Pak Tondi, Pak Ricardo. Ya, makasih Pak Ahmad. Saya cukup familiar dengan nama Pak Ahmad ini karena pasti sudah sering cover kita juga ya, sudah lama cover Demas juga. Ya, Kita sudah memang kesana jarang, juga Pak. Thank you Pak. Thank you. Jarang bertemu juga. Oke, mungkin saya akan jawab yang perihal tentang pre-sales dulu Pak. Jadi untuk pre-sales itu setiap tahun kan kita kasih guidance sebenarnya. Di mana tahun ini itu kita kasih guidance 1,8 triliun. Betul Pak. Memang sebenarnya kita, saya di sini sebagai investor relations itu untuk guidance yang kita bagikan secara umum itu kita 1,8 triliun. Tapi tentunya kalau dari analis pasar modal maupun investor yang langsung kontak ke saya atau ke company, itu pasti kita akan berikan secara lebih detail, secara lebih rinci, Pak. Bahkan di kesempatan kali ini saya bisa bilang, misalnya 1,8 T itu targetnya itu 1,5 T itu dari dari industri, yaitu 60 hektar lahan, sedangkan 300 miliar itu dari residensial dan komersial. Nah, jadi memang untuk pencapaian kita itu bahkan kita juga saya bisa berikan secara secara rinci hektarannya komersial berapa, industri berapa, residensial berapa. Dan memang sudah jadi tanggung jawab saya dan perusahaan untuk selalu terbuka ya Pak ya. Cuman kan kita mungkin ada beberapa info yang kita nggak bisa kasih secara umum gitu, tapi by discussion kita bisa. Jadi memang nanti kalau Pak Ahmad mungkin dalam modeling itu butuh bantuan atau butuh data seperti itu, bisa kontak saya langsung, kita bisa discuss secara detail Pak. Tapi di kesempatan kali ini saya rasa nggak apa-apa, saya akan berikan juga secara detail misalnya untuk marketing sales atau pre-sales di Juni 2022 itu kan kita sudah mencapai 995 miliar. Nah, 995 miliar pre-sales itu sekitar 800 miliar itu dari penjualan 29 hektar industri. Nah, kemudian 193 miliar itu dari penjualan 4 hektar lahan komersial. Ya, di mana memang ada satu bulky sales dari penjualan ke tenan rumah sakit. Sedangkan dari residensial itu hanya sekitar 2 miliar untuk periode semester 1 2022 ini. Ya, jadi memang bagian besar itu masih di industri. Kira-kira seperti itu. Nah, nanti kalau ke depannya memang Pak Ahmad mungkin kita bisa stay in touch terus saja Pak untuk bisa saling diskusi dan saya bisa memberikan data juga. Nah, itu yang kita Ya, kalau yang mengenai NAV, saya kira Pak Ahmad kita biasanya memakai harga saat ini ya, jadi bukan historical cost. Jadi kalau misalkan Bapak mau modeling kan mestinya memang industri masih berapa hektar, residensial berapa hektar, kemudian komersial berapa hektar, itu dikalikan dengan harga yang offering kita saat ini. Misalkan kalau yang komersial kita sekitar minimal 6,5 sampai 9 juta per meter persegi.
Kemudian residensial sekitar 5,5 sampai 6,5. Kalau industri sekitar kira-kira saat ini sih 3 jutaan gitu Pak. Kemudian tentunya kalau kita lihat berapa cash available kita yang ada seperti itu ya Pak ya. Jadi di NAV-nya bisa diperkirakan lebih ini. Nah yang tadi mengenai pre-sale itu sebetulnya adalah blend Pak. Kemudian yang tadi mungkin belum tren yang tadi ya Pak Ahmad ya. Trenan Pak Tondi betul. Apakah ada perubahan? Iya, tren itu sebetulnya. Nah, kalau kita lihat memang awal-awal sebetulnya Delta Mas itu lebih ke arah otomotif. Jadi kita malah bercanda bahwa Delta Mas seperti Detroit-nya di Amerika seperti itu. Karena bayangkan misalkan kita pabrik Suzuki ada di sini, kemudian kita bercanda R3 itu made in Delta Mas loh gitu. Kemudian juga Mitsubishi Expander itu made in Delta Mas. Juga Wuling. Kemudian ada terakhir ini adalah Hyundai. Dan terakhir ini sebetulnya kan lebih ke arah komponen yang menjadi isu hangat saat ini adalah electric vehicle gitu ya. Jadi komponen-komponennya itu juga banyak yang akan ada di Delta Mas. Jadi di kita ini ada juga auto atau auto related lah, katakan seperti itu. Jadi hampir 50% mobil yang ada di Indonesia itu made in Delta Mas begitu. Nggak hanya itu, AHM Astra Honda Motor juga ada di sini. Jadi motor juga di sini. Mereka berapa hektar tuh, Rick ya? 37 plus berapa ya? AHM tuh gede sekali gitu. 80 totalnya. Ya. Kemudian nggak hanya itu. Kalbe juga 37 hektar di sini. Saya kira mereka mungkin pusatnya nanti di sini. Selain itu, tren yang ada terakhir memang data center. Karena kenapa? Yang saya katakan tadi saya jelaskan bahwa aturan dari regulasi dari pemerintah itu sangat penting. Yang di tahun 2019 kalau nggak salah PP berapa ya? Saya buka catatan sebentar. Ada ya. Saya lupa tuh. Yang 19-20-21 ya Pak? Yang 2019 Pak. Saya ingatnya itu di bulan Oktober. Oh, PP 71 Pak. Yang 71, 72, 73 itu ya Pak ya? Yang sepaket terbitnya kalau saya nggak salah. Iya, jadi itu terbitnya 10 Oktober 2019 nih catatan saya. Itu bahwa regulasi semua server itu harus ada di Indonesia. Akibatnya apa? Nama-nama yang tadi dengan Pak Yoga atau Pak Agustinus Chandra itu yang sebut Microsoft dan sebagainya, mereka harus ada di kita. Otomatis kan mereka akan cari ini mana sih yang lebih unggul gitu. Dan ada satu data center yang sangat terkenal yang mungkin namanya belum kita sebutkan di sini. Sangat penting bahwa bagi mereka itu misalkan banjir, kemudian security, kemudian infrastruktur, apalagi listrik dan air itu sangat penting bagi data center karena kan nggak boleh putus. Ya, Pak, ya? Betul. Kan nggak boleh putus Pak. Semacam DRC ya Pak ya. Betul. Nah mereka selidikin tuh kalau di kita misalkan banjir nih. Saya contoh cerita kalau banjir kita di Indonesia punya data 100 tahun. Banjir terakhir tuh di mana gitu. Tadinya mereka mau ke arah Bogor gitu. Nah, ternyata diselidiki nggak hanya 100 tahun yang diinvestigasi. Bahkan mereka dapat data 500 tahun ke belakang. Itu di Cikarang ini nggak pernah banjir, Pak. Nah, kembali ke cerita tren tadi, yang saya katakan ada satu lagi regulasi yang baru-baru ini keluar tentang yang dari Menteri Perindustrian. Jadi nanti Bapak kita bisa lihat bahwa beberapa industri lain yang masih kita impor itu nanti bakal ada di Indonesia. Bahkan sekarang misalkan nih
dari Presiden kan melarang katakanlah ekspor nikel dan sebagainya. Berbondong-bondong perusahaan-perusahaan smelter dan sebagainya akan masuk di kita. Masuk di Indonesia maksud saya. Di kita ya smelter ya nggak boleh karena kan kita Greenland namanya. Gitu Pak. Jadi tren itu sebetulnya juga dipengaruhi oleh regulasi. Tetapi kita yakin, kita percaya bahwa masih banyak ini yang masuk kan besar-besar Pak. Tier kedua, tier ketiga itu yang akan menyusul kan banyak. Jadi komponen-komponennya bakal menyusul. Jadi industri ini nggak akan, maksudnya kawasan industri tetap prospeknya cerah. Karena apa nih? Contoh nih Pak, misalkan satu mobil itu diteliti oleh dari Jepang, kita dapat berita bahwa satu mobil itu komponennya ada 20.000 Pak. Mulai dari misalkan setir, knalpot, apalagi airbag, dashboard, dan sebagainya lah. Itu ada 20.000 komponen, dan mereka yang pabrik-pabrik besar itu mereka nggak produksi sendiri Pak. Belum lagi engine-engine yang di dalamnya. Mungkin baut aja juga berbeda dengan supplier yang berbeda. Jadi tier-tier yang ke bawah, yang di bawah itu bakal akan masuk lagi. Karena lokal konten di Indonesia pasti akan ditingkatkan oleh pemerintah untuk kesejahteraan kita gitu Pak. Baik. Terima kasih Pak. Mungkin izin dua lagi pertanyaan Pak, melanjutkan yang tadi. Kan kita tahu this is part of BSD ya Pak ya, it's very big conglomerate. So boleh nggak sih Pak, mohon maaf nih, izin Pak, boleh nggak saya bilang gini, memang fokusnya residential tuh ke arah katakanlah induknya yang ngembangin BSDE gitu Pak misalnya, atau ada nanti satu township Demas, saya sih pengennya Pak ngelihat Demas selain jago industrial juga nanti akan jago ngembangin township seperti pesaing yang kita nggak usah sebut di daerah Kelapa Gading gitu ya Pak ya. Dan saya rasa kan luar biasa BSD dan Demas bukan orang baru gitu Pak. Barangkali atau ada ya mungkin ini fokusnya ke sini, mohon maaf loh Pak kalau untuknya itu dari Bapak Ibunya BSD misalnya itu Pak. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi Pak yang tentang ada nggak sih Pak listrik sendiri di Demas ini dan akan dikembangkan seperti salah satu pesaing kalau saya nggak salah kan mereka punya, dan itu jadi salah satu advantage juga. Yang nomor satu maaf Pak mungkin agak ini nebak-nebak aja Pak karena pengennya sih juga bisa ke sana gitu loh Pak. Jadi nanti berbarengan township-nya di mana lah nggak tahu mungkin. Thank you Pak. Iya, oke. Mungkin ini Pak, mungkin saya luruskan dulu. Sebenarnya kita bukan bagian dari BSD Pak, tapi kita bagian dari Sinar Masland Limited ya dari Singapura. Jadi BSD itu sebenarnya sister company kita. Jadi Sinar Masland Limited itu punya 3 flagship untuk perusahaan TBK di Indonesia, itu BSD dan di bawahnya Tuti serta Delta Mas seperti itu kan ya. Nah, maksud saya betul Pak seperti itu, tapi kan anggapan maaf ya Pak, marketingnya anggapannya barangkali dengan semua grup ini Sinar Masland, barangkali Pak itu fokusnya untuk yang ini khusus gitu loh, regardless siapa yang sister, mohon maaf Pak, atau siapa yang apa. Enggak sih, nggak apa-apa. Ya, tapi kita Delta Mas ini kan sebenarnya adalah joint venture Sinar Masland dengan Sujits, di mana dua-duanya itu pengendali. Jadi kita juga sepakat bahwa kita bedanya gini, kalau mungkin di daerah BSD itu kawasan perkotaan berbasis komersial. Kalau kita kawasan perkotaan sama juga, tapi berbasis industri. Artinya sekarang yang kita kembangkan dulu, strateginya kita kembangkan industri dulu, lapangan kerja dapat, kemudian banyak orang akan datang mencari pekerjaan dan ujungnya mencari rumah dan komersial. Jadi memang ini PR kita juga, kita bukan cuma industri, tapi memang kita sengaja alokasikan untuk residensial dan komersial juga. Salah satunya ya nanti ada Ion Mall, sekolah, rumah sakit, itu kan baru 5 tahun terakhir ya kita mulai gencar juga. Jadi memang basisnya industri, tapi komersial dan residensial itu pasti kita terus kembangkan juga. Itu. Mungkin dari Pak. Ya, untuk yang pembangkit ya Pak Ahmad ya. Cerita pembangkit listrik ini sebenarnya sangat menarik. Kalau kita telusurin ke belakang waktu itu
pada saat kita mengatakan oke, kita akan mulai dengan kawasan industri, pada saat itu pertama sih kita akan kembangkan 400 hektar. Pada saat itu kita didatangin oleh Cikarang Listrindo. Mereka mengatakan oke, gini deh, listriknya saya yang supply gitu ya. Listriknya yang supply, mereka berani tarik kabel itu. Bayangkan kabel listrik yang ditanam itu sangat mahal, Pak. Kabel SR yang kualitas apalah berapa mega begitu. Kalau ditanam ditarik 15 km dari jarak mereka, kita berani ditarik ke kita gitu. Nah, kemudian kita juga mengkaji apakah iya kita akan juga memasuki industri seperti ini. Nah, yang menarik adalah bahwa untuk bisa supply seperti itu perlu izin dari PLN, Pak. Tidak boleh sembarangan. Nah, kenapa Cikarang Listrindo itu boleh? Dulu mungkin yang swasta itu adalah milik, Bapak tahu sendiri ada nama di belakangnya Subikat Mono, mungkin kenal gitu ya. Makanya boleh. Nah, PLN mengatakan oh nggak boleh. PLN melihat bahwa oh ini Delta Mas potensinya besar sekali. Karena itu kita ngomong nih, akhirnya Cikarang Listrindo tidak diizinkan. PLN mengatakan oke, saya akan pasok listriknya. Terus kita bertanya apa nih benefitnya buat kita. Karena itu muncullah premium service tadi, Pak. Dan kalau cerita listrik yang potensinya tadinya kita ingin ke sana, kita pikir wah ini kita mungkin ekspertisnya tidak di situ. Dan kalau kita melihat tetangga kita, terus terang ini mungkin mereka suffer karena apa, dengan program listrik dari pemerintah 35.000 megawatt yang dicanangkan oleh Bapak Presiden. Sekarang ini PLN itu oversupply, Pak. Jadi kalaupun kita membuat pembangkit listrik sendiri, tidak boleh dijual secara langsung ke tenan, tetapi harus dijual dulu ke PLN, baru disalurkan ke tenan-tenan yang ada. Jadi kemudian karena PLN sudah komit ke kita dengan SLA yang begitu tinggi, kita oh ya oke lah kalau gitu kita yang ini deh, kita kerjasama aja. Meskipun kita secara materi tidak dapat keuntungan, tetapi sebetulnya itu salah satu keunggulan kita, karena kita selalu disupply oleh si PLN. Ada apapun juga, begitu kita call langsung ditanggapin, Pak, karena premium service tadi. Gitu, Pak. Jadi saya kira untuk saat ini terus terang yang saya dengar sih ada pembangkit yang ada di kawasan lain yang suffer karena begitu oversupply, PLN mengatakan oh gimana saya beli listrik dari Anda sedangkan saya oversupply, jadi saya stop nih pembeliannya atau saya kurangin. Nah itu kan jadi masalah gitu, Pak. Gitu, Pak. Baik, terima kasih. Satu lagi, Pak, sedikit saja, Pak. Ini mungkin lebih ke arah nanti eksekusi dalam pembuatan asumsi modelingnya. Correct me if I'm wrong, Pak. Komersial kan second largest contribution setelah industrial ya, Pak. Nah, which mean by commercial ini termasuk pergudangan ya, Pak? Sewa menyewa, logistics dan semuanya. Itu yang diakui di situ, disegmenkan di komersial. Akunnya terpisah, Pak. Untuk sewa ada dan hotel ada. Ya. Baik. Komersial itu cuma penjualan lahan komersial atau produk komersial seperti ruko, Pak. Ya. Saya pikir yang satu tadi dimasukin juga ngeblend. Enggak ya, Pak? Itu ada sendiri. Ya. Baik. Terima kasih, Pak Tondi, Pak Ricardo. Sama-sama, Pak. Itu aja, Mas Dito dari saya. Untuk modeling, Pak Ahmad, boleh Pak, feel free untuk text me juga, Pak. Dengan senang hati, Pak. Email saya. Saya kasih perincian historisnya, marketing sales, itu ada semua, Pak. Ya, karena buat asumsi ASP-nya, Pak Tondi. Ya. Nanti begitu ketemu kan teman-teman jadi bisa. Ya. Jadi bisa bilang baik. Seharusnya sih baik, Pak, bukan promo nih, Pak. Ya, mengerti, Pak. Dari dulu saya baik terus. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ahmad atas pertanyaannya, Pak ya.
Mungkin karena keterbatasan waktu ya Bapak Ibu ya, nanti jika ada pertanyaan yang timbul, nanti bisa Bapak Ibu sampaikan di grup. Nanti jika ada pertanyaan, apakah bisa dibantu jawab juga Pak Ricardo, Pak Tondi? Nanti jika ada dari peserta. Saya kira boleh Pak. Nanti sebetulnya kalau peserta itu berkunjung lebih ini sih sebetulnya lebih misalkan site visit secara offline itu mereka bisa ada sense-nya itu tahu oh itu ternyata seperti ini loh bagaimana kawasannya kemudian thank you. Kawasan di Delta Mas itu seperti apa, industrinya seperti apa, komersialnya seperti apa, residensial yang ada kayak bagaimana, kayak misalkan Ion Mall yang sekarang sudah lantai 2 nih, yang sudah dibangun yang tadi kita itu bakal akan menjadi luar biasa nanti di koridor timur Jakarta seperti ini. Kemudian rumah sakit mitra keluarga juga sudah beroperasi, McDonald's, Starbucks, dan sebagainya. Dan restoran Jepang lebih banyak lagi di sini. Ada 12-13 restoran di restoran Jepang. Karena koridor Jakarta Cikampek ini kan dikatakan bahwa ada kurang lebih 900 companies yang Japanese itu ada di sekitar kita gitu. Jadi kalau misalkan visit juga kita sih oke-oke aja sih Pak. Menarik ya Pak ya. Jadi nanti kalau misalkan next batch kalau kita ada kesempatan untuk berkunjung secara offline mungkin kita bisa ke Delta Mas gitu ya Pak ya. Boleh Pak, boleh. Oke, baik. Harus disambut itu Pak Mas Dito. Iya betul Pak, mungkin karena sekarang mungkin kasusnya lagi naik juga sih Pak ya, betul. Jadi mungkin kita masih terkendala di itu sih Pak ya. Semoga nanti kita atur Pak di next batch ya Pak ya, next batch juga kita bisa lagi visit secara offline. Boleh Pak, boleh. Baik, mungkin kata penutup ya Pak ya, akan disampaikan kembali oleh Bapak David Sutianto, kepada Bapak dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Dito. Sebelumnya saya dengan atas nama CSA Institute dan juga teman-teman semua mengucapkan terima kasih kepada Pak Tony, Pak Ricardo, dan Ibu Natalia yang telah menyambut kami Pak. Saya senang sekali, antusias dari teman-teman juga sangat antusias sekali. Sepertinya mereka baru agak dapat insight ya Pak ya, kalau misalnya Demas ini dengan kinerja tahun ini cukup baik dan juga prospeknya juga masih cukup bagus Pak. Mungkin ke depannya bisa menjadi pilihan juga ya Pak bagi kita semua. Karena kita sini selain analis kan juga investor juga Pak. Bisa beli sahamnya juga Pak. Tapi sebelumnya mungkin Pak David saya ingin tahu kenapa Demas yang dipilih gitu Pak. Oh oke. Kami memang muter-muter Pak. Jadi hampir setiap emiten tuh pasti kita akan tawarkan Pak untuk jadi site visit-nya. Karena kalau misalnya berkaca dari batch-nya Pak ya, CSA aja udah 50 batch, RSA-nya juga udah hampir 40 batch. Jadi saat ini udah mungkin lebih dari 50 emiten Pak yang sudah kita site visit. Nah, karena pandemi, jadi kita lebih fleksibel Pak. Bahkan kita bisa site visit emiten yang ada di luar kota, kayak misalnya Bapak emiten tambang, itu secara virtual. Jadi kalau misalnya Bapak feel free, nanti di Express Pak mungkin kita atur Pak, kalau situasi COVID sudah turun Pak, kita bikin secara live ya Pak, site visit langsung ke tempat ya Pak ya. Gitu. Karena memang kalau site visit ini memang kewajiban Pak. Jadi setiap batch itu pasti akan ada emiten yang di site visit Pak. Gitu. Supaya kasih apa? Supaya kasih real experience. Bedanya CSE Pak dengan sertifikasi lain adalah CSE ini sertifikasi yang diperuntukkan untuk bekerja Pak. Jadi karena dia diperuntukkan untuk bekerja, makanya kita kasih real experience Pak. Jadi nanti tugasnya itu real, dia bikin bisa reportnya real mengenai emiten real dan juga itunya semuanya kita lakukan simulasinya persis Pak, seperti misalnya sekarang dia sedang menjadi analis gitu Pak. Seperti itu Pak Tony. Tapi terima kasih banyak Bapak Ibu semua, terima kasih Pak Tony, Pak Ricardo, Ibu Natali telah memberikan kesempatan bagi kami, dan saya lihat antusias juga dari teman-teman juga cukup tinggi ya untuk bisa menulis report mengenai Demas. Kami nantikan juga Pak kerjasamanya dan juga site visit berikutnya Pak, mungkin bisa dilakukan secara live ya Pak ya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak David. Mungkin sebelum mengakhiri sesi ini, kita mungkin ada sesi dokumentasi terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon untuk menyalakan videonya.
sebagai tambahan info, nanti untuk tugas akhirnya menggunakan emiten PT Pura Delta Lestari Tbk ya Bapak Ibu ya, untuk riset reportnya. Oke, baik. Mungkin untuk gaya pertama, kita gaya kompeten terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Bisa diikuti. Oke, kompeten ini logo checklist, Pak. Jadi karena di BNSP itu statusnya kalau lulus itu bukan lulus, Pak, tapi kompeten. Jadi kalau nanti sudah selesai di CSA ini, kemudian di BNSP sudah kompeten, baru bisa pakai gelar CSA-nya gitu, Pak. Kenapa kompeten? Karena kompetensi kerja, Pak. Jadi bukan lulusan, bukan gelar gitu. Oke, baik. Mungkin saya pandu hitung. 1, 2, 3. Sebentar. Oke, untuk gaya keduanya boleh 2 jempol untuk PT Pura Delta. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih Pak Tondi, Pak Ricardo, Ibu Natalia, Pak David atas waktu yang diberikan kepada CSA. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta pelatihan analis efek. Saya Dito yang bertugas pagi hari ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata dari penyampaian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai ketemu lagi ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak Terima Tondi. kasih Pak Terima David. kasih Pak Ricardo. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Pak David. Ya, terima kasih Pak Tony. Pak. Izin lift, Pak. Ya, baik Pak. Silakan Pak. Jinlip ya Pak. Ya, makasih Pak. Pak David, terima kasih Pak Ya. David. Bapak Ibu, terima kasih. Ya, izin lift ya.